Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Handianti dari PLP Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selama 1 bulan ke depan, saya akan mengajar bersama kalian, khususnya kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Mohon maaf, untuk perkenalan kita tidak bisa tatap muka karena keadaan dan menyebabkan tidak bisa belajar secara tatap muka dan harus secara daring atau PJJ. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berakhir. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi absensi dengan link yang sudah saya kasih. Baik, mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pendapatan nasional. Di sini, kalian harus mampu memahami apa itu pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, tetapi sebelum menginjak kepada pembahasan kali ini, saya ingin mengingatkan dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang pastinya kalian masih mengingatnya, di mana pada isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang sering kita dengar di berbagai media antara lain mengenai tingkat pengangguran yang meningkat, kesejahteraan ekonomi dan sosial, protes mengenai undang-undang ketenagakerjaan, bertambahnya angka kemiskinan, serta utang Indonesia yang semakin bertumpuk. Semua ini adalah contoh masalah yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Oleh karena itu, apa sih kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional tersebut? Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perubahan pendapatan nasional. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena satu pihak. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar. Oleh karena itu, apa definisi dari pendapatan nasional itu sendiri? Sebelum kepada definisi, saya akan menayangkan dulu sebuah video berikut ini. Dari tayangan tadi terdapat industri perdagangan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih kaitannya dengan pendapatan nasional itu sendiri? Jadi, setiap manusia mampu memperoleh pendapatan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan para penduduk negara akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu sendiri merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara. Coba kalian amati pembangunan di daerah kalian atau di Indonesia, seperti pembangunan fasilitas publik, contohnya pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Lalu, dari manakah dana yang digunakan? Coba kalian amati pembangunan di daerah kalian atau di Indonesia, seperti pembangunan fasilitas publik, contohnya pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Lalu, dari manakah dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut? Pembangunan yang dilakukan pemerintah didanai dari pendapatan negara atau nasional yang salah satunya adalah pajak, di mana pajak tersebut merupakan sumber pendapatan yang paling terbesar. Yang selanjutnya adalah mengenai manfaat pendapatan nasional. Apa saja sih manfaat dari pendapatan nasional tersebut? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Yang dimana dari perhitungan pendapatan nasional, kalian dapat mengetahui apakah suatu negara tersebut cenderung berstruktur kepada ekonomi agraris, industri, atau jasa. Yang kedua, dapat atau mampu membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Kenapa?
karena pendapatan nasional dapat dicatat setiap tahunnya. Kalian akan memiliki catatan angka-angka perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mampu membandingkan perekonomian antar daerah, baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai manfaat pendapatan nasional itu sendiri, dan bisa kalian baca-baca sendiri di rumah ya. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham atau sudah terbayang dengan apa yang sudah dibahas barusan? Oke baik, kita lanjutkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, di mana terdapat 3 faktor, diantaranya adalah: yang pertama, permintaan dan penawaran agregat, merupakan yang menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan, di mana tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang ketiga, investasi, yang dimana merupakan pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen yang terpenting di dalam pengeluaran agregat. Materi yang dapat disampaikan oleh saya disebutkan sekian. Kalian dapat membentuk kelompok belajar dengan jumlah anggota 3 orang. Kemudian, kalian membuat resume apa yang sudah dibahas oleh saya tadi. Kesimpulan dari yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pendapatan nasional, yang dimana pendapatan tersebut yang menjadi penopang setiap penduduk negara demi menghidupi semua kebutuhan hidupnya. Mungkin pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.